Soalnya di sini terdapat sebuah segi 4 ya, segi 4-nya namun segi 4 tidak beraturan. Nah, maka kita harus lihat dulu nih, ada beberapa titik sudut yang dapat menjadi petunjuk gitu untuk kita bisa mengerjakan soal ini. Nah, petunjuknya di sini ada titik B nih, titik B ini titik siku-siku atau sudut siku-siku. Nah, kita bisa membuat segitiga siku-siku dengan menarik titik A ke titik C. Nah, kalau kita tarik nih ke sini, dari titik A ke titik C nih, set ke sini. Wah, terbentuk segitiga siku-siku. Maka kita bisa menggunakan rumus Pitagoras ya. Nah, gimana rumus Pitagoras? Rumus Pitagoras itu berarti kan akan ada sisi datar dan sisi tinggi, atau sisi datarnya di sini BC ya. Nah, maka dan sisi tingginya AB, maka AB kuadrat gitu bisa kita nuliskannya ditambah dengan BC kuadrat itu sama dengan sisi miringnya AC kuadrat. Nah, maka kalau kita substitusikan titik tingginya AB 6, berarti 6 kuadrat ditambah BC, BC-nya 8, 8 kuadrat sama dengan AC kuadrat. 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64 sama dengan AC kuadrat. Nah, maka AC kuadrat itu sama dengan 36 tambah 64, 100, atau AC-nya kita dapat 10 satuan panjang. Nah, habis ini gimana, Kak? Habis ini kita lihat nih bahwa sebenarnya titik D ini juga merupakan segitiga siku-siku, yang mana titik sisi alasnya itu adalah 5, sisi miringnya 10. Jadi kita perlu mencari DC nih. Nah, untuk mencari DC berarti kita gunakan sisi rumus Pitagoras juga, sisi miringnya nih, atau sisi tingginya, sorry. Maka AC kuadrat itu akan sama dengan apa? AD kuadrat ditambah dengan DC kuadrat. AC kuadrat berarti 10 kuadrat itu sama dengan AD kuadrat. AD-nya adalah 5 kuadrat ditambah DC kuadrat. Nah, DC kuadrat kita buat sendiri nih. Maka 10 kuadrat dikurangi 5 pindah ke kiri, 5 kuadrat gitu. Maka DC kuadrat itu sama dengan 100 dikurang 25 atau 75. Tapi ingat ini masih DC kuadrat ya. Nah, maka DC-nya itu akan sama dengan akar 75, atau akar 75 itu adalah kita keluarkan nih 25 kali 3, yaitu 5 akar 3. Nah, akhirnya kita tahu nih panjang DC yaitu 5 akar 3. Selanjutnya kita punya soalnya nih. Oh, soalnya cukup unik ya. Bentuknya mungkin seperti bentuk dari keong gitu kan, atau ya bentuk dari keong atau kerang. Nah, kalau kita lihat di sini masing-masing simbolnya itu memiliki sudut siku ya. Di B, di C, D sampai I. Nah, yang ditanyakannya itu berapakah panjang O dari titik ini ke titik I. Nah, ke sini gitu ya, berapa panjangnya. Nah, maka kita lihat nih, panjangnya itu pertama ada AO1, kemudian BA1. Berarti sama saja kita dengan menggunakan rumus Pitagoras, mencari sisi miring. Kalau di sini 1, di sini 1. Ingat, di sini rumusnya yaitu AO kuadrat ditambah dengan AB kuadrat itu sama dengan BO kuadrat gitu kan. Nah, AO-nya adalah 1 kuadrat ditambah AB-nya adalah 1 kuadrat sama dengan BO kuadrat, berarti 1 ditambah 1, 2. Inilah BO kuadrat. Nah, berarti BO kuadrat itu adalah 2. Yang kita cari adalah BO, yaitu akar 2. Nah, kita udah dapat panjang BO-nya ini akar 2. Nah, oke. Berarti untuk mencari panjang dari C ke O nih, gimana? Nah, kita gunakan Pitagoras juga, itu kan. Tapi ingat di sini tuh panjang ini yang diketahui di soal ini dan sampai ke HI itu sama panjangnya 1 cm. Nah, maka kalau ini 1 cm kita bisa cari nih ini sisi miringnya kan. Nah, maka panjang CO ini sisi miring. Nah, kita cari CO kuadrat itu berarti BC kuadrat ditambah dengan BO kuadrat gitu. BC kuadrat adalah akar 2 dikuadratkan ditambah BO kuadrat. BO kuadrat adalah, oke, kebalik ya.
BC ini adalah 1 harusnya, BO kuadrat adalah akar 2. Oke, kita simpannya kembali kuadrat. Nah, akar 2 dikuadratkan berarti menjadi 2 ditambah 1. Ini CO kuadrat. Artinya CO-nya kita punya nih, 2 tambah 1, 3. Ini masih kuadrat ya, maka CO-nya itu akar 3. Ah, ternyata ini akar 3 nih. Oke, akar 2, akar 3. Kita coba sekali lagi, apakah terbentuk pola gitu ya. Nah, maka yang terakhir berarti CD gitu kan, mencari DO ya, DO kuadrat. DO kuadrat berarti CD kuadrat ditambah dengan CO kuadrat. Nah, DO-nya kita tahu yang ditanyakan nih DO-nya itu. Kemudian DC-nya adalah atau CD-nya adalah 1 kuadrat ditambah CO. CO-nya itu adalah akar 3. Jangan lupa dikuadratkan. Berarti jadi 1 ditambah 3, ini masih DO kuadrat. Nah, 1 tambah 3, 4. Kita punya bahwa DO-nya itu akar 4. Nah, ternyata ini akar 4 nih. Oke, kita udah mulai curiga nih. Akar 2, akar 3, akar 4. Oh, berarti kemungkinan ini berpola nih. Akar 5, akar 6, akar 7, akar 8. Nah, maka ini adalah akar 9 atau 3. Nah, ini kita dapat nih panjang OI, kesimpulannya OI itu sama dengan akar 9 atau 3 satuan panjang gitu ya. Nah, ini yang terakhir nih soalnya, terdapat segitiga dalam sebuah segitiga gitu ya. Nah, yaitu segitiga ABC dan segitiga ABP. Nah, bagaimana hubungan antara keduanya? Yang ditanyakan di soal itu adalah berapakah panjang APB, artinya mencari panjang, nah ini ya, berapa gitu kan. Nah, maka kita tinjau konsep dari sebuah segitiga. Ingat, jumlah sudut dalam sebuah segitiga itu ada berapa? Atau jumlahnya berapa derajat? 180 derajat. Nah, kita tinjau segitiga ABC gitu ya. Maka segitiga ABC itu kalau kita jumlahkan adalah sudutnya gitu kan. Sudut C atau sudut ABC ditambah dengan sudut ACB gitu kan, kemudian ditambah dengan sudut BAC, itu akan menjadi berapa jumlahnya? Nah, akan menjadi 180 derajat gitu. Maka sudut ABC kita lihat nih, A ke B ke C itu terbagi 2, ternyata ada sudutnya 20 dan sudut ABP gitu ya. Jadi bisa kita ubah sudut ABP, definisinya itu ditambah 20 derajat. Nah, kemudian sudut ACB, ACB adalah yang 45 derajat. Ditambah sudut BAC. Nah, sudut BAC juga ada 18 derajat dan sudut A atau sudut BAP ya. Sudut BAP berarti 18 derajat ditambah sudut BAP ditambah sudut BAC atau sudut sudut BAC ya. Nah, BAC-nya udah yang ini berarti sama dengan 180 derajat gitu ya. Nah, kita bisa jumlahkan nih masing-masingnya. Sudut ABP ditambah sudut BAP. Nah, 45 tambah 20 65, 65 ditambah 10 75, 75 ditambah dengan 8 berarti 93 itu kan. 93 derajat sama dengan 180 derajat. Artinya kita punya nih sudut ABP ditambah dengan sudut BAP itu akan sama dengan 180 derajat dikurang 93 gitu. Artinya kita punya 87 derajat. Nah, maka setelah ini kita bisa lihat nih, kita bisa mencari panjang dari APB gitu kan. Nah, untuk mencari panjang dari APB, kita tinjau lagi jumlah segitiga dalam sebuah jumlah sudut dalam sebuah segitiga, yaitu sudut ABP ditambah sudut BAP gitu kan. Sudut ABP ditambah sudut BAP. Nah, sudut ini artinya ditambah dengan sudut ini ditambah dengan sudut APB gitu ya. Sudut APB itu 180 derajat. Nah, ABP tambah BAP kita udah tahu 87 derajat ditambah sudut sudut APB itu 180 derajat. Artinya kita punya sudut APB yang ditanyakan di soal adalah 180 derajat dikurang
87 derajat, atau jawabannya adalah 93 derajat gitu ya. Oke, kita akhirnya dapat jawabannya.